Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Jumat 30 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah bagaimana supaya kita bisa sabar. Bapak Ibu yang saya hormati, sabar pada dasarnya artinya adalah tabah hati. Kemudian yang kedua, sabar ini merupakan kerja kolbu kiri. Jadi orang-orang yang sabar itu sebenarnya mereka bisa sabar karena dia itu sudah dikendalikan oleh kolbu kirinya. Jiwanya sudah bekerja maksimal untuk mengenal Allah. Jiwanya sudah senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Ibadahnya istiqomah kepada Allah. Jadi orang yang sabar itu karena disebabkan karena orang itu dikendalikan oleh kolbu kirinya. Jadi bukan karena menghadirkan fisiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, sabar itu sebetulnya di masyarakat itu identik dengan ketika orang diberikan ujian dan musibah, ya. Ketika kita sakit, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, ya. Tetapi sebenarnya di dalam Al-Quran sabar itu memiliki pengertian yang sangat luas sekali. Orang yang mencari rezeki yang halal, ya, dia bisa menahan diri untuk selalu mencari rezeki dengan halal, maka orang itu adalah orang-orang yang sabar. Orang yang menahan marah, ya, walaupun mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, itu orang yang sabar. Orang yang selalu istiqomah di dalam mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Itu adalah orang-orang yang sabar. Orang yang selalu bertindak adil ketika dia memimpin, itu adalah orang-orang yang sabar. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian tentang sabar itu. Jadi sabar itu tidak fokus hanya ketika kita diberikan ujian dan musibah. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana agar supaya kita tuh menjadi orang yang sabar? Karena sabar ini merupakan kerja daripada kolbu kiri, maka ini orang yang sabar itu berarti sudah mengadakan komunikasi dengan Allah. Selain menjaga kesuciannya, maka orang itu selalu menjaga komunikasi dengan Allah, terutama lewat ibadahnya, sehingga Allah turunkan kesabaran. Makanya agar orang itu bisa bersabar, maka dia berdoa meminta kepada Allah. Mari kita lihat di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 126. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Jadi ayat ini memberikan penekanan kepada kita agar kita senantiasa minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah turunkan kesabaran di saat kita itu menerima sesuatu yang begitu berat, misalkan tekanan, ya, rasa ketidakadilan, ya, misalkan dari pemimpin, ya, yang tidak amanah, yang tidak adil, ya. Maka kita harus memperkuat rasa kesabaran. Jadi sabar itu bisa
apa itu terjadi manakala kita senantiasa minta kepada Allah, mengadakan komunikasi kepada Allah. Ya karena itu tadi, kayak sabar itu merupakan kerja jiwa, kerja qalbu kiri. Tanpa pertolongan Allah, tanpa kita berkomunikasi dengan Allah, maka kita sulit. Makanya mustahil orang yang bermaksiat itu Allah tanamkan kesabaran. Misalkan orang itu zalim, orang itu bermaksiat kepada Allah, orang itu melalaikan sholatnya, maka dipastikan orang itu tidak bisa sabar, Bapak Ibu. Nah, orang sabar itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikendalikan oleh qalbu kirinya, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya, kesucian jiwanya agar dapat berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, kapan kita bisa sabar? Ketika kita memohon kepada Allah agar dada kita dilapangkan, saudara kita dilapangkan. Jadi kalau dalam diri kita masih ada rasa benci, ada rasa dendam, ada rasa iri, ada rasa tidak suka, ada rasa sombong, ada rasa marah, ya. Ada rasa benci kepada orang lain, atau ada rasa tidak suka ketika orang lain bahagia, atau ada rasa kita senang ketika orang lain melarat. Nah, itu adalah penyakit-penyakit sadr atau dada yang harus kita lapangkan. Nah, ketika kita lapangkan atau kita hilangkan dengan banyak berzikir kepada Allah, maka di dalamnya Allah tanamkan rasa sabar. Termasuk juga penyakit qalbu kanan. Jadi ada orang sholat tetapi masih melakukan atau percaya kepada kekuatan lain, percaya kepada kekuatan, misalkan ada tempat yang keramat, ya. Masih percaya dengan ramalan, masih percaya kepada hal-hal yang mistik. Nah, ini adalah penyakit qalbu kanan, dan orang-orang yang seperti ini dipastikan adalah orang-orang yang tidak bisa sabar, karena bersabar itu berhubungan dengan Allah. Kemudian penyakit fikir, karena fikir itu ingkar bertemu Allah, maka ini harus dihilangkan. Orang yang dominan atau fikir menjadi pengendali atau pemimpin dalam diri kita, maka orang itu akan kecenderungannya berlebihan kepada dunia sampai lalai daripada mengingat Allah. Jadi ketika urusan dunia semangatnya luar biasa, tetapi sangat disayangkan ketika mengingat Allah dia lalai. Nah, ketika posisi jiwa kita seperti itu, maka hawa nafsu yang akan menjadi pengendali dalam diri kita. Ketika hawa nafsu itu sudah masuk, ya, maka disitulah pintu-pintu setan akan masuk juga dalam diri kita. Maka itu harus dihilangkan dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak menjaga keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, adalah kapan kita bisa sabar? Orang itu bisa sabar apabila ada keinginan kuat kepada kehidupan akhirat atau kepada apa yang ada di sisi Allah. Karena yakin kehidupan akhirat itu lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita perhatikan di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 96. Allah berfirman, "Ma indakum yanfadu." Apa yang di sisi kalian berupa dunia ini akan lenyap, akan musnah. Wa ma indallahi baqin. Dan apa yang di sisi Allah, ya, maka ini akan kekal, kata Allah. Jadi pilih yang mana? Ya otomatis pilih yang kekal. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan lenyap. Kecuali kita itu melakukannya di jalan Allah yang lurus.
Dan kita niatkan semua aktivitas yang ada di dunia ini semata-mata mencari ridha Allah. Nah, ini nanti bisa dibawa ke akhirat. Tetapi kalau niatnya hawa nafsu, ya, niatnya karena migahnya dunia dan melalai daripada mengingat Allah, maka itu akan lenyap sama sekali, ya. Dan justru menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Walanajziyannal ladzina sabaru, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang memilih kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, maka Allah memberikan semacam tanda penghargaan. Orang ini adalah orang-orang yang sabar, Bapak Ibu. Ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka ketika orang itu dalam posisi seperti ini, dalam posisi yang sabar karena memilih kehidupan akhirat, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan ketika di dunia itu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa segala kesenangan duniawi, ya, yang dimiliki manusia itu akan bersifat fana, akan lenyap, ya. Kita tidak perlu membanggakan apa yang kita miliki hari ini. Kita mempunyai anak yang sukses, ya, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Karir kita luar biasa, punya jabatan. Harta kita luar biasa, mega, ya, berlebih, ya. Itu tidak perlu kita banggakan karena besok akan lenyap, kecuali dilandasi karena mencari ridha Allah. Nah, sementara pahala dan balasan Allah atas orang-orang yang sabar karena keimanannya itu bersifat kekal. Nah, ayat ini juga menjadi berita gembira, Bapak Ibu, bagi orang-orang yang beriman. Dengan kesabarannya Allah akan memberikan pahala yang lebih baik kepada orang-orang yang bersabar atas ketaatan, kepada orang-orang yang sabar karena meninggalkan kemaksiatan. Nah, oleh sebab itu ada pesan moral di sini, Bapak Ibu. Janganlah menukar yang kekal atau akhirat dengan yang fana, dengan kehidupan dunia. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.